Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu membayangkan seorang gadis muda berhijab, cantik, dan penuh harapan harus meninggalkan ibunya demi bekerja jauh di negeri orang? Tapi, bagaimana jika langkah yang seharusnya membuka jalan menuju kebahagiaan justru membawa pada cobaan, air mata, dan rahasia besar yang mengguncang hidupnya? Inilah kisah Santi, gadis asal Pamekasan, yang berjuang mempertahankan harga diri, doa seorang ibu, dan masa depan yang penuh misteri. Apakah ia mampu bertahan? Atau justru tenggelam dalam gelapnya takdir yang tak pernah ia duga? Simak ceritanya sampai akhir, karena setiap detiknya akan membuatmu terdiam dan tersentuh. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Rahasia Ranjang untuk melanjutkan menyaksikan cerita ini. Hari itu langit Pamekasan tampak mendung, seakan ikut merasakan berat hati seorang gadis bernama Santi. Dengan langkah pelan, ia menuju sebuah klinik sederhana di pinggir jalan utama. Dokter menyambutnya dengan senyum, namun tatapannya penuh serius saat memeriksa kesehatan Santi. Santi duduk dengan wajah cemas, memikirkan perjalanan panjang ke tanah Arab yang segera menantinya. Dokter berkata bahwa kesehatannya cukup baik, namun tetap harus menjaga pola makan dan istirahat. Mendengar itu, Santi mengangguk, meski dadanya masih bergetar dengan rasa takut yang tak bisa ia jelaskan. "Apakah aku sanggup meninggalkan ibu sendirian?" bisiknya dalam hati. Ia tahu, di balik keberangkatannya, ada tanggung jawab besar yang sedang menunggu. Sepulang dari klinik, Santi melewati jalan tanah menuju rumah kecil mereka. Di depan teras, ibunya sudah menanti dengan tatapan penuh kerinduan. Begitu melihat putrinya datang, sang ibu langsung meraih tangan Santi dan menggenggam erat, seakan takut kehilangan. Mereka duduk bersama, dan tanpa disadari air mata ibu jatuh membasahi pipinya. "Nak, ibu bangga kamu berani merantau. Tapi jangan pernah lupa sholat. Jangan lupa siapa dirimu, dan jangan pernah tinggalkan harga dirimu," ucapnya lirih. Kata-kata itu menusuk hati Santi, membuat dadanya terasa sesak. Santi memeluk ibunya erat, berusaha menahan tangis agar terlihat kuat. Namun dalam hatinya, ia merasa rapuh dan takut, seakan dunia di luar sana adalah tempat asing yang penuh bahaya. Malam itu suasana rumah terasa begitu hening. Santi duduk di kamar, menatap tas besar yang sudah ia persiapkan. Setiap baju yang dilipat seakan menyimpan doa dan harapan ibunya. Ia teringat bagaimana ayahnya sudah lama tiada, sehingga hanya ibunya yang menjadi sandaran hidup. Pikiran Santi berputar, antara keinginan untuk membahagiakan ibunya dengan uang hasil kerja di luar negeri, dan ketakutan menghadapi dunia yang jauh berbeda. Dalam keheningan, ia sempat berdoa, memohon agar Allah menjaganya dari segala keburukan. Namun ada suara kecil di dalam hatinya yang berbisik, "Apakah aku bisa menjaga janji kepada ibu?" Pertanyaan itu membuatnya sulit tidur, hingga matanya basah karena tangisan yang ia sembunyikan. Keesokan harinya, perpisahan pun tiba. Beberapa tetangga berdatangan untuk mengantar Santi dengan doa dan senyum penuh arti. Namun di balik senyum itu, Santi tahu banyak cerita sedih tentang mereka yang gagal merantau dan pulang dengan luka. Ibunya terus menggenggam tangannya, berulang kali mengingatkan agar tetap kuat dan sabar menghadapi tuannya nanti. Santi mencoba tersenyum, meski hatinya seakan berteriak, menolak untuk berpisah. "Bu, aku takut," ucapnya lirih, namun segera ditahan dengan tangisan yang ia telan dalam-dalam. Sang ibu hanya menjawab dengan pelukan hangat, seolah ingin berkata, "Jika kau rapuh, biarlah doa ibu yang jadi penopangmu." Saat mobil penjemput datang, detik itu juga dunia Santi seakan berhenti, dan langkahnya menuju perjalanan panjang dimulai. Di dalam mobil, Santi menoleh ke jendela, melihat ibunya yang masih berdiri di depan rumah sambil melambai. Air mata jatuh tak tertahan, membasahi kerudung putih yang ia kenakan. Bayangan wajah ibunya menempel kuat di pikirannya, bersama pesan-pesan yang terus bergema. Jangan lupa sholat, jangan lupa harga diri. Namun di balik pesan itu, ada rasa takut yang semakin kuat, bahwa dunia baru yang akan ia masuki tak seindah doa-doa yang dikirimkan.
Santi menggenggam erat tas kecil di pangkuannya, seakan itu adalah pengganti pelukan ibunya. Dalam hatinya, ia berjanji untuk bertahan sekuat mungkin, meski dirinya sadar bahwa badai besar bisa saja menghadang di depan. Dengan dada sesak, ia menutup mata, berharap semua langkahnya diberi kekuatan. Perjalanan panjang pun dimulai, dengan hati penuh doa, namun juga penuh keraguan. Setelah perjalanan panjang, Santi akhirnya tiba di kota besar yang penuh dengan bangunan tinggi dan hiruk-pikuk yang asing baginya. Mobil yang ia tumpangi berhenti di depan sebuah rumah mewah dengan pagar tinggi, megah, dan tampak begitu berkelas. Hatinya langsung ciut, membayangkan bagaimana rasanya bekerja di tempat sebesar itu, sementara dirinya hanya gadis sederhana dari kampung kecil. Saat pintu rumah dibuka, seorang pria parubaya dengan wajah tegas muncul. Dialah Rajib, majikannya. Rajib menyambut dengan senyum yang seakan ramah. Namun tatapannya membuat Santi merinding entah kenapa. Ia menundukkan kepala, mencoba menghormati majikannya, meski perasaan tak nyaman langsung menyelimuti dadanya. "Kamu Santi ya? Mulai sekarang tinggal di sini. Lakukan pekerjaanmu dengan baik," ucap Rajib singkat. Santi mengangguk pelan. Dalam hatinya berdoa semoga semuanya berjalan lancar. Hari pertama bekerja, Santi berusaha menyesuaikan diri dengan suasana rumah yang begitu luas. Setiap sudut rumah berkilau, namun terasa sepi dan dingin, berbeda jauh dengan hangatnya rumah di kampung. Santi membersihkan ruangan, menata perabotan, hingga menyiapkan hidangan sederhana. Awalnya semua terasa normal, hingga perlahan ia mulai merasakan keanehan pada sikap Rajib. Pria itu sering muncul tiba-tiba, berdiri terlalu dekat, dan menatapnya dengan sorot mata yang sulit dijelaskan. Pernah sekali, ketika Santi sedang menyapu, Rajib tiba-tiba memegang tangannya dengan alasan ingin menunjukkan cara yang benar. Santi kaget, jantungnya berdetak kencang, namun ia memilih diam karena takut. Sejak saat itu, kegelisahan semakin membayanginya. Apakah ini yang dimaksud ibu ketika berpesan agar menjaga harga diri? Pikirnya sambil menahan napas. Hari-hari berikutnya, perasaan Santi semakin tak tenang. Setiap kali Rajib meminta tolong, selalu ada sentuhan kecil yang membuatnya resah. Kadang hanya menepuk pundaknya, kadang menyentuh pinggangnya, dan semuanya membuat Santi merasa terjebak dalam ruang yang tak aman. Meski ia mencoba menepis, Rajib selalu membungkus tindakannya dengan candaan, seakan-akan itu hal biasa. Santi ingin melawan, namun bayangan wajah ibunya selalu muncul, membuatnya menahan diri agar tidak kehilangan pekerjaan. Ia sadar, uang dari pekerjaan ini adalah satu-satunya harapan untuk memperbaiki kehidupan keluarganya di kampung. Namun di sisi lain, hatinya berteriak, menolak perlakuan yang dianggapnya semakin melampaui batas. Malam-malamnya penuh gelisah. Tidur tak pernah nyenyak karena rasa takut akan apa yang mungkin terjadi. Dalam doa panjangnya, ia selalu memohon perlindungan, meski semakin hari perasaan itu kian menguat bahwa ancaman sudah semakin dekat. Suatu sore, ketika Santi sedang menata meja makan, Rajib mendekat dengan senyum yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia meminta segelas air, namun saat Santi menyerahkan gelas itu, Rajib sengaja menggenggam tangannya lebih lama dari seharusnya. Wajah Santi memerah, tubuhnya gemetar, namun ia berusaha menarik tangannya dengan sopan. "Kenapa kau selalu tegang begitu, Santi? Santai saja, aku kan hanya bercanda," kata Rajib dengan suara rendah yang membuat Santi makin tidak nyaman. Saat itu, Santi menyadari bahwa dirinya sedang berada di situasi yang sangat berbahaya. Ia ingin segera pergi, namun pekerjaan membuatnya terikat di rumah itu. Dalam hatinya, ia mulai merasakan kerinduan yang amat dalam kepada ibunya, kerinduan untuk pulang, meski ia tahu itu tak mungkin dilakukan. Baginya, rumah mewah ini terasa seperti penjara yang megah, senyap dan penuh bayangan gelap yang sulit ia lawan. Malam pun tiba, hujan turun deras membasahi jendela besar rumah Rajib. Santi duduk sendirian di kamarnya, memeluk lutut sambil menahan isak tangis. Ia teringat pesan ibunya, "Jaga harga dirimu," yang kini terasa seperti cambuk keras di hatinya. Bagaimana mungkin ia bisa menjaga semuanya, bila orang yang seharusnya dihormati justru membuatnya merasa terancam? Tubuhnya lelah,
Hatinya semakin rapuh. Namun ia mencoba meyakinkan diri bahwa ia bisa melewati semuanya. Santi menutup matanya, berharap esok lebih baik. Meski di lubuk hati terdalam, ia merasa badai besar tengah bersiap menyambutnya. Ya Allah, lindungilah aku. Jangan biarkan aku hancur di sini, bisiknya pelan. Namun suara hujan yang menggema seakan memberi tanda bahwa ketenangan itu hanya sementara, dan cobaan yang lebih berat sedang menunggu di balik hari-hari berikutnya. Hari itu suasana rumah mewah terasa lebih hening dari biasanya. Santi sedang membersihkan rak buku di ruang tamu, sementara Rajib baru pulang dari luar. Ia terlihat santai, membawa kantong belanja kecil, lalu berkata dengan nada biasa, "Santi, tolong ambilkan barangku di kamar atas." Awalnya Santi tak menaruh curiga. Ia pun melangkah ke arah kamar, niatnya hanya menjalankan tugas. Namun ketika pintu kamar terbuka, ia tertegun. Di sana Rajib baru saja keluar dari kamar mandi. Tubuhnya masih basah, hanya berbalut handuk kecil yang menempel di pinggang. Santi buru-buru menundukkan pandangan. Wajahnya panas, dan langkahnya hendak pergi. Tapi suara Rajib menahan. "Tunggu sebentar, jangan buru-buru." Suasana tegang mulai terasa, seperti ada badai yang hendak pecah. Santi menunduk, berharap situasi itu segera berakhir. Namun Rajib malah melangkah mendekat. Tatapannya penuh intensitas yang membuat Santi gemetar. "Kamu cantik sekali, Santi. Aku tidak mengerti kenapa istriku harus jauh, sementara kau ada di sini," ucapnya dengan nada rendah. Santi bergetar, tubuhnya kaku, dan dengan suara pelan ia menjawab, "Tolong, Pak, jangan seperti ini, saya hanya ingin bekerja." Ia berusaha mundur. Namun Rajib menahan lengannya dengan cengkeraman kuat. Rasa takut langsung membuncah di dada, membuat Santi merasa terjebak tanpa jalan keluar. "Pak, lepaskan, saya mohon." Suaranya bergetar, hampir menangis. Tapi permohonannya tak langsung diindahkan, dan semakin lama situasi itu terasa menyesakan. Ketegangan di kamar itu membuat Santi merasa seakan waktunya berhenti. Ia mencoba mendorong tubuh Rajib, namun tenaganya tak sebanding. Air mata mulai mengalir, bercampur dengan rasa marah, takut, dan putus asa. Santi menjerit pelan, namun tak ada yang bisa mendengarnya karena rumah itu begitu sepi. Dalam hatinya ia berdoa keras, memohon perlindungan pada Allah, meski tubuhnya terperangkap dalam situasi yang sulit dihindarkan. Semua terasa kabur, antara kenyataan dan mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia ingin lari, namun langkahnya seakan terkunci. Ia ingin melawan, namun rasa takut membuat tubuhnya melemah. Detik demi detik berjalan seperti siksaan, membuat luka batin yang tak mudah dihapuskan. Keesokan harinya, wajah Santi tampak pucat pasi. Ia duduk di ruang dapur, menatap kosong ke arah lantai, seakan semangat hidupnya lenyap semalam. Tangannya gemetar saat memegang cangkir teh. Namun ia berusaha menutupi semuanya di hadapan Rajib. Rajib sendiri bersikap seakan tidak terjadi apa-apa, membuat hati Santi semakin teriris. Ia ingin berteriak, ingin menuntut keadilan, namun ia sadar posisinya lemah. "Kalau aku bicara, siapa yang akan percaya? Aku hanya pembantu, dia majikan," pikirnya getir. Santi hanya bisa menahan sakit dalam diam, memendam luka yang terasa menghantam jiwa. Malam itu, ketika ia sendirian, tangisnya pecah tanpa henti. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, berdoa agar cobaan ini segera berlalu. Hari-hari setelahnya berjalan seperti neraka. Santi tetap bekerja, menyapu, mengepel, dan memasak, tapi wajahnya selalu terlihat muram. Setiap kali ia berpapasan dengan Rajib, dadanya terasa sesak, seakan sedang ditusuk ribuan duri. Ia mulai sulit tidur, sering terbangun di tengah malam karena mimpi buruk. Dalam mimpinya, wajah ibunya selalu hadir, memanggil namanya dengan suara lirih. "Santi, jaga dirimu. Jangan biarkan siapapun merenggut kehormatanmu." Kalimat itu membuat air matanya semakin deras. Namun kenyataan sudah terjadi, dan ia merasa dunianya telah runtuh. Dalam hati, Santi berjanji suatu hari nanti ia akan pulang, meski dengan hati yang hancur.
Hari-hari berlalu dengan penuh kegelisahan. Santi berusaha bekerja seperti biasa, tetapi tubuhnya terasa semakin lemah. Setiap pagi, ia sering merasa mual, kepalanya pusing, dan tubuhnya cepat sekali lelah. Awalnya ia mengira hanya karena kurang istirahat, atau mungkin karena terlalu banyak beban pikiran. Namun ketika gejala itu semakin sering datang, Santi mulai curiga ada hal yang lebih serius. Hatinya bergetar setiap kali membayangkan kemungkinan buruk. Ia mencoba menyangkal, berulang kali meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya sakit biasa. Tapi rasa takut yang mengendap di hati semakin kuat. Hingga akhirnya ia tak kuasa lagi untuk menutup mata dari kenyataan. Dengan langkah berat, Santi memutuskan pergi ke klinik kecil di kota. Ruang tunggu yang sepi membuatnya semakin gelisah. Seakan setiap detik adalah penantian menuju kehancuran. Saat namanya dipanggil, ia masuk dengan wajah pucat dan tangan yang gemetar. Dokter memeriksanya dengan teliti, mengajukan beberapa pertanyaan yang membuat jantungnya semakin berdebar. Setelah beberapa saat, dokter menatapnya dengan wajah serius. "Santi, kamu sedang hamil," ucap dokter perlahan. Dunia Santi seketika runtuh. Tubuhnya serasa tak punya tenaga. Kata-kata itu bergaung di kepalanya, menusuk hati dan menghancurkan sisa-sisa kekuatan yang ia miliki. Air matanya mengalir deras, tanpa bisa ia hentikan. Sepulang dari klinik, Santi berjalan di trotoar kota dengan langkah gontai. Orang-orang lalu lalang, namun semua terasa kabur di matanya. Ia menutup wajah dengan kerudung, mencoba menyembunyikan tangisan yang pecah tanpa henti. Bagaimana aku harus menghadapi ini? Apa yang harus kukatakan pada ibu? Pikirnya dengan perasaan campur aduk antara takut dan malu. Setiap langkah seakan membawanya ke jurang yang lebih dalam. Ia merasa sendirian, terjebak di negeri orang, tanpa siapapun yang bisa ia percaya. Dunia terasa gelap, dan hanya suara hatinya yang terus berbisik. "Aku telah hancur. Aku telah gagal menjaga amanah ibu." Kalimat itu membuat dadanya sesak, hampir tak bisa bernapas. Malam itu, dengan penuh keberanian yang dipaksakan, Santi mendatangi Rajib. Ia berdiri di ruang tamu dengan wajah penuh air mata, sementara Rajib duduk santai di sofa. "Pak, saya hamil," ucapnya lirih, hampir tak terdengar. Rajib terkejut, matanya melebar, wajahnya pucat seketika. Namun reaksi berikutnya justru menusuk hati Santi lebih dalam. Rajib menghela napas, lalu berjalan ke kamar, kembali membawa koper kecil berisi uang. "Ambil ini. Jangan ceritakan pada siapapun. Anggap saja tidak pernah terjadi," ucapnya dingin. Santi terdiam, hatinya remuk. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa sekejam itu? Ia menangis terseduh, tapi Rajib hanya menatap dingin, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Hari-hari setelah itu, Santi dipindahkan ke rumah lain milik Rajib, jauh dari mata orang banyak. Ia hidup sendirian, menanggung rasa sakit fisik dan luka batin yang mendalam. Perutnya semakin hari semakin membesar, tanda bahwa janin dalam rahimnya tumbuh, meski tanpa kasih sayang seorang ayah. Malam-malamnya diisi dengan doa dan tangisan, berharap Tuhan memberinya jalan keluar. Ia sering membayangkan wajah ibunya, membayangkan pelukan hangat yang selalu menenangkan. Namun semua itu kini terasa jauh, tak terjangkau oleh tangannya. Yang ada hanyalah kesepian, ketakutan, dan beban besar yang menanti di masa depan. Dalam hati, ia hanya bisa berbisik, "Aku harus kuat, demi anak ini, meski aku sendiri hancur." Hari-hari terus berlalu, hingga tiba waktunya bagi Santi untuk melahirkan. Di sebuah rumah sakit sederhana, ia berbaring lemah ditemani hanya oleh bidan dan perawat. Tidak ada keluarga, tidak ada suami, hanya dirinya dan doa yang ia panjatkan di sela sakit luar biasa. Teriakan melahirkan pecah, membuat hatinya semakin pilu karena biasanya momen itu penuh dengan dukungan keluarga. Setelah perjuangan panjang, tangisan bayi mungil pun terdengar, memenuhi ruangan yang hening. Santi menangis terseduh, antara bahagia dan sedih, melihat buah hati yang lahir dari kepahitan hidupnya. Ia memeluk bayi itu erat, seakan ingin mengatakan, "Kamu satu-satunya alasan ibu masih bertahan."
Di saat yang sama, hatinya juga penuh ketakutan akan masa depan. Tak lama setelah proses melahirkan, Rajib datang dengan wajah datar dan dingin. Ia tidak menatap bayi itu lama, hanya menaruh koper berisi uang di atas meja. "Gunakan ini, kembali saja ke kampungmu. Anggap semua ini tidak pernah terjadi," katanya singkat. Santi menunduk, air matanya jatuh tanpa henti, bukan karena jumlah uangnya, tapi karena sikap Rajib yang begitu kejam. Ia merasa diperlakukan seperti barang yang bisa dibuang kapan saja. Namun di balik hatinya yang hancur, ada kesadaran bahwa bayi kecil itu adalah amanah besar yang harus ia jaga. Ia tidak lagi bisa mundur, karena hidupnya kini menyatu dengan kehidupan baru yang ia lahirkan. Beberapa minggu kemudian, dengan bayi dalam gendongan, Santi memulai perjalanan pulang ke kampung halaman. Perjalanan itu terasa sangat panjang. Setiap kali melihat jalanan, hatinya dipenuhi rasa malu, takut, dan rindu. Ia bertanya-tanya, "Apa kata ibu nanti? Bagaimana aku harus menjelaskan semua ini?" Tangannya gemetar, tapi ia terus menggenggam erat bayinya, seakan hanya itulah kekuatan yang tersisa. Di setiap detik perjalanan, doa tak henti terucap dari bibirnya. "Ya Allah, kuatkan aku, kuatkan ibuku, kuatkan anakku." Saat kendaraan memasuki jalan kecil menuju desanya, jantungnya berdetak semakin kencang. Setibanya di depan rumah, Santi melihat ibunya sudah menunggu di teras. Wajahnya penuh rindu. Begitu turun, ia langsung menangis dan berlari ke pelukan ibunya. Tangisan pecah begitu keras, menyalurkan semua luka, ketakutan, dan penyesalan yang selama ini ia pendam. Sang ibu terdiam sejenak ketika melihat bayi mungil di pelukan Santi. Air mata ibu pun jatuh, namun bukan karena marah, melainkan karena rasa iba dan cinta yang begitu besar. "Nak, apapun yang terjadi, kau tetap anak ibu, dan bayi ini tetap darah daging kita," ucapnya dengan suara bergetar. Kata-kata itu membuat Santi semakin hancur, tapi juga merasa sedikit lega. Ia akhirnya bisa bernapas setelah lama menahan segalanya sendirian. Malam itu, rumah sederhana mereka dipenuhi tangisan. Tangis sedih, tangis lega, dan tangis syukur. Santi duduk bersama ibunya, mendekap bayinya erat, sementara ibunya terus membelai rambutnya dengan kasih sayang. Meski jalan hidupnya telah hancur, ia sadar bahwa cinta seorang ibu mampu menguatkan dirinya kembali. Santi tahu masa depan akan penuh tantangan. Namun ia juga tahu bahwa bayi itu bukanlah aib, melainkan cahaya kecil yang akan menjadi alasan untuknya terus bertahan. "Aku akan melindungimu, Nak," dengan seluruh jiwa dan raga, bisiknya pada sang bayi. Dan dengan itu, perjalanan baru dalam hidup Santi pun dimulai. Perjalanan sebagai seorang ibu tunggal, yang meski penuh luka, tetap berdiri dengan doa dan cinta.